Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara membuat pupuk organik padat untuk tanaman durian. Nah, ini bisa dilihat ini eh, bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan ini. Nah, ini adalah pohon pisang ini ya, cacahan dicacah ini ya, dipotong kecil-kecil. Nah, ini buat campuran pupuk organik padatnya ini. Karena sangat bagus sekali ini ya untuk campuran pupuk karena banyak mengandung unsur fosfat, serta kapur pertanian ini ya, 2 karung. Nah, ini 2 karung kapur pertanian. Jadi kalau tidak ada kapur pertanian bisa pakai donomit, karena di sini donomit sangat langka, jadi kita memakai kapur pertanian. Terus yang ketiga ini ada sekam ini ya. Sekam ini ada 8 karung ini kalau nggak salah ini kemarin. Sekam serta kohe kambing ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini kohe kambing ada 20 karung mungkin. Semuanya 20 karung. Dan yang terakhir ini 10 karung kohe sapi ini ya. Buat campuran semua ini nanti kita prosesnya sangat mudah sekali ya. Ini tinggal dicampur aduk jadi satu. Setelah menjadi satu baru kita lakukan penyiraman dengan menggunakan bahan organik cair yang telah kita buat kemarin ya. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, ini sudah 2 hari ini. Nah, ini bahan cair yang akan kita gunakan untuk proses pencampuran dari pupuk organik padat. Nah, ini bisa dilihat ini ya teman-teman, ini bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan ini. Jadwal pembuatannya agak terlambat ini. Mungkin ini bisa diaplikasikan pada saat bulan 7 besok ini baru bisa digunakan. Mungkin awal bulan 7 udah bisa diaplikasikan ke tanaman durian. Nah, ini semua bahannya udah lengkap. Buat teman-teman di rumah bisa dicoba ya buat sendiri pupuk organik padat ini. Ini sangat bagus sekali ya buat pertumbuhan tanaman durian. Nah, ini sudah berulang kali dari awal pertama menanam sampai umur 1,5 tahun sekarang ini saya terus memakai pupuk buatan sendiri seperti ini karena sangat mudah membuat. Jadi kita lakukan pembuatan sendiri. Nah, ini jadi pupuk tidak pernah beli ya, jadi buat sendiri mulai dari awal tanam sampai sekarang itu kita buat sendiri pupuk, tidak pernah beli pupuk organik buatan pabrik. Jadi lebih mantap buatan sendiri. Nah, kalau sudah tahu bahan-bahannya itu lebih enak ya buat sendiri daripada yang sudah jadi buatan pabrik. Ini kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya ini. Jadi kita manfaatkan membuat pupuk organik sendiri. Dan ini sudah saya buktikan berhasil ya. Menurut saya sudah berhasil ini untuk aplikasi ke tanaman durian. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau ingin belajar menanam durian, silahkan membuat pupuk organik padat sendiri. Nah, itu karena sangat efektif sekali buat pertumbuhan tanaman durian. Nah, ini buat teman-teman ya perbandingan pembuatan bahan-bahannya. Jadi untuk 1 karung kaptan ini, kapur pertanian ini bisa diaplikasikan dengan 10 karung kohe hewan ya, entah itu kohe kambing atau kohe sapi ataupun kohe ayam.
serta 1 karung sekam. Bisa 1 karung atau 2 karung bisa digunakan. Nah, ini minimal ya, per minimal dari 1 karung ini ya, minimal pembuatan dari pupuk organik padatnya ya, minimal untuk 1 karung kaftan ini itu campurannya harus 10 kohe ya, kohe kambing atau kohe sapi atau kohe ayam, serta campuran dari 1 karung atau 2 karung sekam. Dan ini jangan lupa, ini sangat bagus sekali nih, potongan pohon pisang. Jadi teman-teman bisa diaplikasikan ya, sangat mudah sekali ini pembuatannya, dan ini sangat bagus buat pertumbuhan tanaman durian. Ini nanti kita campur jadi satu. Setelah dilakukan pencampuran, nanti kita siram dengan menggunakan bahan organik cair yang kita buat kemarin. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan terpal ya, ditutup rapat menggunakan terpal. Nah, cuman itu mungkin proses pembuatan pupuk organik padatnya. Daripada beli, lebih baik kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini proses pencampuran bahan dari pembuatan pupuk organik padat ya ini ya. Nah, ini sudah dilakukan proses pencampuran ini semua, tapi masih belum dilakukan penyiraman menggunakan bahan cair yang sudah dibuat kemarin ini. Ini sangat mudah sekali dipraktekkan di rumah dan sangat bagus sekali buat pertumbuhan tanaman durian ya. Ini bisa dilihat, ini sudah dicampur semua, ini bahan-bahannya sudah jadi satu, tinggal penambahan dari bahan cairnya saja. Ini dibuat menggunung dulu, terus nanti kita bongkar lagi. Setelah itu baru dilakukan penyiraman. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah cara seperti ini. Ini sangat mudah dan sangat sederhana ini ya, cara pembuatannya, dan sangat bagus sekali buat pertumbuhan tanaman durian. Ini pupuk yang utama yang saya aplikasikan dalam budidaya tanaman durian selama ini. Jadi tidak pernah menggunakan pupuk organik buatan pabrik, jadi kita membuat pupuk organik sendiri. Ini bisa dilihat ini. Jadi selama 1,5 tahun ini kita membuat seperti ini. Bahan-bahannya juga sama ini. Nah, mungkin bisa ditiru ya oleh teman-teman, dilakukan di rumah. Nah, ini kalau ingin tanaman duriannya bagus, bisa dengan cara menggunakan pupuk organik ini. Nah, ini proses pembuatannya cuma mengaduk-aduk saja ini. Setelah selesai baru dilakukan pencampuran dengan menggunakan bahan cair yang telah kita buat kemarin. Nah, ini sekarang dilakukan proses penyiraman ya, penyiraman dengan bahan cair ini. Nah, ini diratakan ini penyiramannya biar tercampur seluruhnya. Jadi sedikit-sedikit ya untuk pencampuran bahan cairnya ini. Nah, dari bahan padatnya itu diambil sedikit-sedikit. Itu tujuannya biar bahan cairnya ini tercampur secara menyeluruh. Jadi tercampur semua ini bahannya. Nah, terkena air. Sangat mudah sekali. Nah,
buat di rumah ini, cara membuat pupuk organik padat sendiri. Sudah saya lakukan sendiri ini. Jadi seterusnya seperti ini ya, dilakukan seperti ini sampai tumpukan itu pindah semua di sini sampai habis tercampur dengan bahan cairnya ya. Nah, seperti ini ya, sedikit-sedikit. Nah, tujuannya biar rata semua, tercampur merata dan bisa matang sempurna ini ya nanti dalam proses fermentasinya. Masih proses pencampuran bahan cairnya ini ya, masih dicampur ini. Nah, tinggal setengah ini, lumayan lama ini prosesnya ya. Jadi kita tidak direkam semua dalam proses pembuatan pupuk ini, hanya sebatas yang penting-penting aja. Nah, ini kalau setelah dilakukan pemberian bahan cair, nanti baru kita lakukan penutupan ya menggunakan terpal. Nah, ya tujuannya agar bahan ini dapat berfermentasi kalau ditutup rapat dengan menggunakan terpal itu. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, bisa dilihat ini tinggal segini. Lumayan masih pengerjaannya ini. Jadi cara penumpukannya juga diseling-seling ya. Jadi untuk di bawah itu ditaruh sekam, di atasnya ditaruh kohe kambing, kohe sapi, terus seperti itu dicampur. Nanti kalau sudah menggunung gini, diambil bagian bawahnya itu akan tercampur dengan sendirinya. Nah, itu sangat mudah sekali ya. Itu tujuannya. Jadi diseling-seling itu. Misalnya di paling bawah, bahan yang dipergunakan paling bawah itu ditaruh sekam, terus di atasnya kotoran kambing, terus kotoran sapi, terus seperti itu, sekam lagi, terus berseling-seling. Nanti itu tujuannya kalau dilakukan seperti ini, pengambilan medianya ini, pengambilan bahannya ini nanti akan longsor sendiri ini. Nah, coba kasih contohnya. Nah, seperti itu, akan longsor seperti itu, akan tercampur dengan sendirinya. Jadi mempermudah kita untuk melakukan pencampuran ya. Nah, jadi tidak usah berulang-ulang kali melakukan pencampuran. Nah, seperti ini saja sudah rata ini. Yang penting tekniknya itu pertama di seling-seling bahannya. Sangat mudah sekali ya, bisa diteliti di rumah ini buat teman-teman. Sudah hampir selesai, sedikit lagi ini prosesnya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita lakukan penutupan menggunakan terpal ini ya. Nah, ini bisa dilihat ini udah. Ini dibuat menggunung ya, jangan merata, biar penutupannya lebih mudah karena terpalnya ini terbatas. Jadi kita lakukan menggunung seperti ini. Kalau dilakukan menggunung ini proses fermentasinya lebih cepat ya, lebih bagus daripada rata itu. Nah, ini jadi kalau seperti ini bisa matang semua ini proses fermentasinya. Jadi kita lakukan bahan pencampuran dari bahan-bahan yang berbeda-beda ini karena memiliki unsur yang berbeda-beda juga ini. Seperti ini airnya, ini udah rata sekali nih. Jadi untuk 30 karung kotoran hewan dan 8 karung sekam ini kita menggunakan 2 karung kaptan ya, kapur pertanian. Jadi itu sudah sangat cukup sekali buat menetralkan pH tanah yang ada di lahan durian sewaktu kita
melakukan pemupukan. Itu tujuan dari pemberian kapten ya. Jadi kita tidak usah menaburkan lagi kalau sudah dilakukan penjamburan seperti ini. Kita lakukan penjamburan lebih praktis ya daripada dilakukan penaburan di lahan. Nah, lebih baik kita lakukan pencampuran seperti ini. Campurkan media pupuknya, itu lebih praktis dan lebih cepat diserap oleh tanaman serta tanah di sekitar lahan pertanian, lahan durian. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini hasil akhir dari proses pembuatan pupuk organik padat ya. Nah, ini kalau setelah selesai proses pencampuran semua bahan padat dan bahan cairnya sudah tercampur merata, dibuat menggunung seperti ini ya, terus ditutup dengan menggunakan terpal. Nah, ini bisa dilihat sendiri ini ditutup berlapis-lapis ini ya, dengan bekas karung kohe ya. Ini bekas karung bahan-bahan padatnya ini ya, kita buat untuk menutupi bagian-bagian yang berlubang. Nah, ini kalau bisa ini ditutup secara berlapis-lapis ya, agar proses fermentasinya menjadi lebih baik dan lebih cepat matang proses fermentasinya ini untuk bahan pupuk organik padatnya ini. Ini bisa dilihat ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.